Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya pasti nikmatullah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan mencurahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu kita syukuri dan kita manfaatkan dalam ketaatan kebaikan untuk beribadah kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, para sahabat dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah jami'an, melanjutkan kajian kita pembahasan juz 30, tafsir juz 30 juz Rahman. Terakhir kita sudah menyampaikan tafsir 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Setelah kita ceritakan juga bagaimana awal mula turunnya wahyu 5 ayat surah Al-Alaq tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad terjadi hal-hal yang aneh pada diri beliau, dari semenjak beliau kecil sampai umur 40 tahun. Kemudian akhirnya beliau berkeinginan untuk menyendiri di Gua Hira. Kemudian bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk membaca, namun beliau tak bisa membaca. Kemudian Nabi Muhammad ketakutan sehingga harus pulang ke rumahnya, menggigil ketakutan. Kemudian minta diselimuti oleh Khadijah. Kemudian Khadijah menyelimutinya, kemudian menguatkan Nabi Muhammad SAW, memberikan ketenangan kepada Muhammad SAW sampai akhirnya Nabi bertemu dengan sepupu dari Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal. Terjadilah pertemuan tersebut sampai titik di mana kata Waraqah ibnu Naufal, beliau mengatakan kalau seandainya aku muda, aku masih muda dan aku masih kuat, maka aku akan membelamu wahai Muhammad ketika engkau diusir oleh kaummu. Maka terkejutlah Nabi Muhammad SAW, bagaimana mungkin kaumku, umatku mengusirku sedangkan aku adalah orang yang memiliki akhlak mulia, aku adalah orang yang sangat dipercaya oleh kaum Quraisy. Bahkan aku dimiliki seorang al-amin, seorang yang amanah. Mereka mengamanahkan barang-barang berharga mereka kepadaku. Bagaimana mungkin orang sepertimu, orang yang tidak punya masalah di antara kaumku, di antara orang-orang Quraisy, bagaimana mungkin aku akan diusir? Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, tidaklah orang sepertimu yang engkau merasakan sesuatu di mana engkau didatangi oleh malaikat Jibril, tidaklah orang sepertimu melainkan akan dimusuhi dan diusir oleh umatmu. Maka setelah pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Waraqah bin Naufal, akhirnya mereka berpisah dan Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Maka wafatal wahyu, sempat terputus wahyu. Artinya hanya 5 ayat pertama yang awal kali pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah 5 ayat tersebut turun, maka mulailah Nabi Muhammad beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi.
Ketika Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat dari Imam Bukhari, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tatkala Nabi Muhammad SAW beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah surat demi surat. Jadi setelah 5 ayat pertama surah Al-Alaq, maka turunlah surat demi surat. Jadi tidak langsung 19 ayat surah Al-Alaq turun. Jadi 5 ayat pertama kemudian diselingi dengan surat-surat setelahnya, baru nanti dilanjutkan dengan ayat ke-6 sampai ayat ke-19 dari surat Al-Alaq. Disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika terjadinya Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan wahyu terputus, ya. Maka diucapkan bahwasanya bainama ana amshi sami'tu sautan minas sama. Kata Nabi, ketika aku berjalan, maka aku mendengar dentuman suara dari langit. Farafa'tu basari, maka Nabi melihat ke atas, aku angkat pandanganku ke atas. Fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira, maka aku melihat malaikat yang besar yang datang kepadaku ketika aku di Gua Hira. Itu malaikat Jibril, jalisun ala kursiyyin bainas samai wal ardh, di mana malaikat tersebut datang kepadaku lalu dia duduk di kursi, di mana kursi tersebut dia duduk di antara langit dan bumi. Ini menunjukkan bagaimana besarnya malaikat Jibril alaihi salam. Faru'tu minhu faraja'tu, maka kembali lagi ketika aku melihat malaikat Jibril, aku menggigil kembali, ketakutan kembali. Faraja'tu, lalu pulanglah Nabi Muhammad SAW ke rumah Khadijah, ke pangkuan istrinya. Kemudian Nabi mengatakan zamiruni, selimuti aku. Kemudian turunlah ayat ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir rabbaka fakabbir sampai ayat Ar-Rusya fahdur. Setelah surat Al-Muddaththir tersebut turun kurang lebih 10 ayat, fahamiyal wahyu, maka setelah itu turunlah wahyu secara berkesinambungan. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW turun 5 ayat pertama, kemudian beliau mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Nabi Muhammad SAW di tengah dakwah sembunyi-sembunyinya, maka beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Jibril sampai beliau ketakutan menggigil kembali sebagaimana beliau menggigil tatkala bertemu malaikat Jibril di gua Hira. Maka beliau pulang minta selimuti oleh istrinya, maka turunlah surat Al-Muddaththir. Turunlah surat Al-Muddaththir. Disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, memang ada beberapa surat yang turun setelah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya di antara surat yang turun adalah surat Nun wal qalam wa ma yasturun, surat Al-Qalam. Kemudian di antaranya adalah surat Al-Muddaththir, kemudian di antaranya adalah surat Ad-Duha. Ini surat-surat yang menyelingi antara 5 ayat pertama surat Al-Alaq, kemudian baru nanti turun setelahnya ayat ke-6 dari surat Al-Alaq. Tatkala Nabi Muhammad SAW berdakwah sembunyi-sembunyi, kemudian turunlah surat-surat tadi, surah Al-Qalam, Al-Muddaththir, Ad-Duha. Kemudian barulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi untuk dakwah secara terang-terangan. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr, kata Allah, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Kata Allah, sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad, wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik. Ketika ayat ini turun, maka ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk dakwah secara terang-terangan dan tidak perlu memperdulikan bagaimana sikapnya orang-orang musyrikin. Berpalinglah engkau dari sikap orang musyrikin. Sampaikan apa yang telah aku perintahkan kepadamu secara terang-terangan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah Nabi berdakwah secara terang-terangan. Dan tentu setelah Nabi berdakwah secara terang-terangan, beliau tentu banyak yang membangkang dari kaum Quraisy, termasuk pembangkangan yang terbesar itu adalah dari Abu Jahal. Maka turunlah ayat-ayat yang berkaitan tentang Abu Jahal. Dan itu Allah sampaikan pada ayat ke-6 surah Al-Alaq sampai ayat terakhir, ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Setelah 5 ayat pertama surah Al-Alaq, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian turunlah surat Al-Falaq, Al-Mudaththir, Duha. Kemudian turunlah perintah Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka Nabi berdakwah secara terang-terangan. Itu ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan ditolak keras oleh orang musyrikin, termasuk yang paling keras penolakannya adalah Abu Jahal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan lanjutan dari surah Al-Alaq, kata Allah pada ayat ke-6, kalla innal insana la yatgha. Kata Allah, ketahuilah sungguh manusia benar-benar melampaui batas. Siapa manusia di sini? Manusia di sini kata para ahli tafsir, wal insanu huna Abu Jahal. Kata Ali bin Qutbi rahimahullah, yang melampaui batas di sini adalah Abu Jahal. Jadi Allah bercerita tentang Abu Jahal setelah Nabi berdakwah secara terang-terangan dan ditolak keras oleh orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, dan yang paling besar penolakannya terhadap dakwah Nabi adalah Abu Jahal. Abu Jahal. Maka Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah bahwasanya manusia benar-benar melampaui batas. Siapa manusia di sini? Maka para ahli mengatakan yang melampaui batas di sini adalah Abu Jahal. Maka disebutkan juga oleh Imam Qurtubi rahimahullah, waqila nazalat suratu kulluha fi Abi Jahal. Bahkan ayat ke-6 sampai ayat ke-19 ini semua berkaitan tentang peringatan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Jahal. Abu Jahal, dan itu dimulai dari ayat ke-6. Kata Allah, kalla innal insana yatgha. Sungguh Abu Jahal adalah orang yang melampaui batas. Kemudian pada ayat ke-7 Allah sampaikan kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya Abu Jahal itu adalah orang yang melampaui batas. Kata Allah, karena ia, yaitu Abu Jahal, dia melihat dirinya serba berkecukupan. Sehingga Abu Jahal tidak butuh orang lain. Dia tidak butuh Muhammad, dia tidak butuh untuk ketaatan, dia tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang dia merasa dirinya cukup, tidak butuh bantuan orang lain, tidak butuh Allah Subhanahu wa taala, maka dia disampaikan oleh Allah, dijuluki oleh Allah adalah orang yang yatgha, orang yang melampaui batas. Jadi Abu Jahal disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang melampaui batas. Kenapa? Karena dia merasa cukup. Karena dia merasa cukup daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal manusia kita semua adalah fakir ilallah. Kita semua adalah orang yang sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat-hebatnya manusia di muka bumi ini, sehebat-hebatnya kita, sekaya-kayanya kita ini fakir ilallah. Kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ya ayuhan nas. Allah sampaikan di situ, khitabnya adalah manusia seluruhnya. Bukan ya ayyuhalladzina amanu, bukan. Ya ayyuhan nas, kata Allah. Wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu adalah fakir ilallah. Fakir artinya adalah orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada fakir, ada miskin. Orang fakir adalah orang yang lebih miskin daripada orang miskin. Kadang kita menyamakan antara fakir dan miskin. Fakir itu yang pertama, baru ada miskin. Fakir itu adalah orang yang paling butuh daripada orang miskin. Dan Allah sampaikan bahwa si manusia ini fakir ilallah. Kita semua adalah orang yang fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Abu Jahal, dia merasa cukup. Dia merasa cukup sehingga Allah sampaikan bahwasanya Abu Jahal adalah orang yang melampaui batas, sehingga dengan merasa berkecukupan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ahli tafsir, kenapa Abu Jahal itu merasa cukup? Ada dua hal yang dia menjadikan dia merasa cukup. Yang pertama, dia merasa sudah banyak harta. Merasa banyak punya harta. Aysara damalin wa tharwah. Dia merasa punya banyak harta. Yang kedua adalah dia merasa punya banyak anak, kemudian punya banyak anak buah, dan punya banyak teman-teman koleganya. Disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah, ar-ra'ahu istaghna bil 'ashirati wal ansar wal a'wan. Jadi Abu Jahal itu merasa cukup karena dia punya harta banyak, punya kawan-kawan banyak,
punya relasi kawan-kawan yang banyak, punya anak buah yang banyak, punya anak yang banyak, sehingga dia tidak butuh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah sifati dia dengan ayat taqwa. Innal insana la yatqa. Dia adalah orang yang melampaui batas. Kenapa dia melampaui batas? Karena dia merasa cukup, dia merasa punya banyak anak, dia merasa punya banyak penolong, banyak punya anak buah, punya banyak teman, punya banyak anak, sehingga dia tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, kemudian didengar oleh orang-orang musyrikin, dan juga didengar oleh Abu Jahal, maka Abu Jahal mendatangi Nabi Muhammad SAW. Sebutkan riwayat Abu Jahal mengatakan kepada Muhammad SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, taz'umu annahu man istaghna taqa. Wahai Muhammad, engkau mengira bahwa orang yang dia merasa serba cukup itu adalah orang yang melampaui batas? Maka Abu Jahal mengatakan, faj'alna jibalan Makkah dhahaban. Kalau begitu, jadikan gunung-gunung yang ada di Mekah ini menjadi gunung emas. La'allana nata'khudhu minha, sehingga kami bisa mengambil emas-emas tersebut. Sehingga fanad'u dinana wa nattabi' dinaka. Sehingga dengan gunung emas-emas tersebut yang kami ambil, kami ikuti agamamu dan kami tinggalkan ajaran kami. Maka datanglah malaikat Jibril kepada Muhammad SAW berkompromi. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, khairahum fi dzalik. Silakan mereka memilih seperti itu. Kalau mereka dengan cara seperti itu, dengan cara harta, ya, mereka ingin harta lalu bisa beriman kepada Allah, kita akan kasih harta. Jadi malaikat Jibril menawarkan ya kepada Muhammad SAW, wahai Muhammad, kalau seandainya itu pilihan mereka mau beriman dengan ada imbalan harta, kita kasih harta. Kalau mereka tidak mau beriman, maka kami, kata malaikat Jibril, aku akan azab mereka seperti umat-umat terdahulu. Jadi malaikat Jibril menawarkan kepada Muhammad SAW bahwa seandainya mereka memang ingin gunung-gunung di Makkah itu dijadikan emas, atau mereka beriman dengan hal tersebut, mau beriman kepada Allah dengan mengambil gunung-gunung emas tersebut, maka kita jadikan gunung-gunung di Makkah menjadi emas. Kalau tidak, ya sudah kita azab mereka sebagaimana umat-umat terdahulu. Maka Nabi mengatakan fa'alim Rasulullah SAW anna qauma la yaqulu dzalik. Nabi mengetahui bahwasanya seberapapun harta, seberapapun emas yang diberikan kepada mereka, maka pasti mereka tidak akan beriman. Pasti tidak akan beriman. Kenapa? Karena hidayah itu mahal. Keimanan itu mahal. Tidak bisa dibeli dengan harta, dengan duit. Tidak bisa. Kalau seandainya kita ini mengandak duit 100 ribu di setiap sholat subuh, kita sayembarakan siapa sholat subuh dapat 100 ribu. Hibak bisa pakai masjid. Semingguan hibak itu. Kita kajuti hari ke-8 ke-9 pada kita andak duitnya. Mungkin hari ke-10 ada yang datang. Kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah iman ini mahal. Iman itu mahal, hidayah itu mahal sekali. Makanya kita diperintahkan adalah untuk minta, inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Kita minta kepada Allah hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita minta, minimal 17 kali kita baca dalam sholat kita. Minta hidayah kepada Allah. Karena hidayah tidak bisa dibeli dengan harta. Makanya tadi Abu Jahal menawarkan, kalau seandainya dengan harta, dengan gunung-gunung di Mekah kau jadikan emas, kami tinggalkan ajaran kami ikut engkau wahai Muhammad. Maka Nabi tahu bahwasanya pasti mereka tetap tidak akan beriman. Kenapa? Karena manusia itu tidak ada puasnya dengan harta. Makanya Nabi mengatakan kalau seandainya anak Adam punya 1 lembah emas, maka mereka akan berharap 2 dan 3 emas selanjutnya. 3 dan 4, 2, 3, 4 lembah emas selanjutnya. Dan tidak akan ada yang bisa memenuhi mulut mereka kecuali hanya tanah. Ya, sampai mati mereka akan mencari dunia. Sampai mati akan mencari dunia. Artinya hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Makanya Allah sifati
Abu Jahal dengan orang yang melampaui batas. Kenapa? Karena dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki saat itu di dunia. Punya banyak anak, punya harta banyak, dia punya jabatan tinggi di Quraisy, dia punya anak buah, punya teman-teman yang banyak. Dia merasa Muhammadnya sendirian, hanya segelintir orang saja Muhammad dengan teman-teman. Ngapain ikut orang yang sedikit? Ngapain ikut orang yang sedikit? Nah, ini pikirannya Abu Jahal. Maka Allah sifati, Allah ancam dia, Allah sifati dia dengan dua ayat ini. Kata Allah, kalla innal insana yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kemudian Allah peringatkan juga pada ayat ke-8, kata Allah, inna ila rabbikar ruj'a. Kata Allah, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Ayat ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Jahal. Bahkan secara umumnya ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman khusus kepada Abu Jahal bahwa Abu Jahal akan kembali kepada Allah. Setiap yang tercipta pasti ada penciptanya. Setiap yang dihidupkan pasti ada yang menghidupkan. Pasti ada yang matikan. Siapa yang menghidupkan, mematikan? Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Ayat disebutkan dalam tafsir di sini pada ayat ke-8, wa nasiya anna ila rabbih ruj'a wa lam yakhafil jazaa. Abu Jahal dia lupa bahwa setiap yang tercipta pasti ada penciptanya. Pasti dia akan kembali kepada penciptanya dan dia tidak takut dengan balasan nanti di akhirat kelak. Sehingga Allah ingatkan, inna ila rabbika ruj'a. Wahai Abu Jahal, sungguh kau akan kembali ke tempat asalmu. Sungguh kau akan kembali kepada Tuhan untuk mendapatkan apa? Balasan dari Tuhan atas apa yang dikerjakan. Ini ancaman khusus. Secara umumnya adalah peringatan bagi kita semua bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau pernah bertanya kepada seseorang. Beliau mengatakan, "Kam atat sa'alaik?" Berapa umurmu sekarang wahai fulan? Maka si fulan tersebut, laki tersebut mengatakan, "Sittina sana, umurku 60 tahun." Maka kata Fudail bin Iyad, "Fa anta mundu sittina sana tasiru ila rabbika yushiku an tablugha." Maka engkau semenjak 60 tahun hidupmu ini, engkau sudah menuju Tuhanmu, menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang umur 30, 40, 50, dari kita lahir itu sudah menuju Allah Subhanahu wa taala. Hampir saja kita sampai. Kalau kita mati, maka kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dibangkitkan, kita akan sampai nanti di akhirat untuk berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Mundu sittina sana tasiru ila rabbik yushiku an tablugha." Wahai fulan, semenjak hidupmu di 60 tahun engkau sudah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau hampir sampai. Maka laki-laki tersebut mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kita milik Allah dan kepada Allah hanya tempat kembali kita. Maka Fudail bin Iyad beliau mengatakan, "Ata'rifu tafsirahu?" Apakah kamu tahu tafsiran dari kalimat yang kau katakan tadi? Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu nggak tafsirnya apa? Maka laki-laki tersebut mengatakan, "Ana lillahi 'abdun wa ilaihi raji'un." Aku adalah hamba Allah, milik Allah, kepadanya kembali. Faman 'alima annahu lillahi 'abdun wa annahu ilaihi raji'un falya'lam annahu mawquf inda Allah. Barang siapa yang dia sadar bahwasanya dia adalah hamba Allah dan akan kembali kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya nanti kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'alima annahu mawquf, dan barang siapa yang dia sadar bahwasanya nanti dia akan berdiri di hadapan Allah, fal ya'lam annahu yus'al, maka ketahuilah bahwasanya dia akan ditanya oleh Allah. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'alima annahu mas'ul, dan barang siapa yang dia sadar bahwasanya nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, falyu'id bis-su'ali jawaban, maka siapkanlah jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa nanti kita akan berdiri di hadapan Allah
kita semua, setiap yang berdiri pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap pertanyaan harus ada jawaban. Maka disiapkan dari sekarang jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan kita, ketaatan kita itu mempermudah kita untuk bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita nanti di akhirat. Kemudian Allah sampaikan pada ayat 9, kata Allah, ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Siapa orang melarang di sini? Abu Jahal maksudnya. Abu Jahal. Siapa yang dilarang oleh Abu Jahal? Dan perkara apa yang dilarang? Allah katakan, abdan idza shalla, seorang hamba ketika mengerjakan salat. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW beliau berdakwah secara terang-terangan, mendapatkan pembangkangan keras dari orang-orang kafir Quraisy dan yang paling besar Abu Jahal, ketika Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk sholat di dekat Baitullah, maka Abu Jahal melarang Nabi Muhammad SAW. Maka Allah turunkan ayat ini, ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, yaitu Abu Jahal. Siapa yang dilarang? Abadan, seorang hamba Muhammad SAW. Dari apa yang ia dilarang? Idza shalla, ketika Nabi Muhammad SAW salat di Baitullah. Bahkan disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya in ra'aitu Muhammadan yusalli la'aq'adanna 'ala unuqihi. Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Abu Jahal mengatakan, kalau seandainya aku melihat Muhammad salat di dekat Baitullah, akan aku penggal lehernya. Ini ancaman Abu Jahal. Tapi Allah tetap perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk salat di Baitullah. Salat di Baitullah. In ra'aitu Muhammadan yusalli la'aq'adanna 'ala unuqihi. Benar Allah turunkan ini. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, itu Abu Jahal melarang Nabi Muhammad untuk salat di Baitullah. Kemudian pada ayat ke-11, ara'aita in kana 'alal huda, bagaimana pendapatmu jika yang dilarang itu Nabi Muhammad SAW 'alal huda, beliau di atas kebenaran, au amara bittaqwa, dan dia memerintahkan, menyuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan penegasan bahwasanya Nabi itu di atas kebenaran. Nabi di atas kebenaran, yang melarangnya di atas kesesatan. Ayat ini menjelaskan bahwasanya ditaki bahwasanya Nabi Muhammad itu beliau benar-benar di atas kebenaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mafhumnya, pemahaman sebaliknya, orang yang melarang Nabi Muhammad untuk sholat itu Abu Jahal, dia ada di atas kesesatan. Dia berada di atas kezaliman, kesesatan. Maka kemudian disampaikan pada ayat 13, "Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla." Kata Allah, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu adalah orang yang mendustakan dan berpaling? Allah sifati lagi orang yang melarang Nabi Muhammad untuk sholat di Baitullah, padahal Nabi Muhammad adalah orang yang benar, di atas kebenaran, di atas hidayah. Dia memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Terus bagaimana dengan orang yang melarang? Kata Allah, Allah sifati dengan dia adalah orang pendusta. Dia seorang pendusta, dia berpaling dari keimanan, dia berpaling dari Nabi Muhammad SAW. Dia berpaling daripada hidayah. Kata Allah, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Maksudnya ada Abu Jahal. Abu Jahal itu mendustakan agama, mendustakan kitab Allah, mendustakan Nabi Muhammad, mengingkari Nabi Muhammad, sehingga dia berpaling daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan pada ayat yang 14, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui? Maksudnya Abu Jahal. Tidakkah dia mengetahui? Tidakkah Abu Jahal mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatan dia? Ayat ini merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk Abu Jahal, bahwa Allah melihat segala perbuatannya.
Allah melihat segala perbuatannya dan Allah akan yujazi, Allah akan membalas setiap perbuatannya. Jadi sebelum Allah sifati, sebelum Allah membalas, Allah sifati Abu Jahal dengan pendusta, orang yang mengingkari, orang yang berpaling daripada keimanan. Allah sampaikan, aku melihat apa yang engkau perbuat oleh Abu Jahal, dan pasti Abu Jahal akan mendapatkan balasannya atas pengingkarannya dan berpalingnya ia dari beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengancam pada ayat 15, kata Allah, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasi. Kata Allah, ketahuilah, sungguh jikalau ia tidak berhenti, dalam ayat ini Allah sebenarnya masih berikan kesempatan. Silahkan, masih ada waktu untuk berhenti dari kekufuran, dari kesyirikan. Namun jika tidak berhenti, apa balasannya? Kata Allah, lanasfa'an bin nasiyah, niscaya akan kami tarik ubun-ubunnya, kata Allah. Jadi Allah mengatakan, ketahuilah, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sungguh jikalau Abu Jahal tidak berhenti berbuat demikian, mengingkari Nabi Muhammad, melarang Nabi Muhammad untuk sholat di Baitullah, maka akan kami tarik ubun-ubunnya. Maksudnya apa di sini? Ditarik ubun-ubunnya. Yang pertama adalah maksud dari ubun-ubun, yaitu ubun-ubun ujung dari kepala sini, ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, maksud dari ubun-ubun sila menunjukkan seluruh jasadnya. Seluruh jasadnya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi maksud dari ubun-ubun di sini adalah di makna yang pertama, ubun-ubunnya dulu yang ditarik. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, maksud dari ubun-ubun sila itu mewakili seluruh jasad. Maksudnya jasadnya akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian Allah mengatakan, disebutkan pada ayat selanjutnya, ayat ke-16, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ubun-ubun tersebut adalah ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maksudnya adalah ubun-ubun di sini adalah Abu Jahal itu sendiri. Kenapa disebutkan dengan ubun-ubun? Disebutkan di sini karena ubun-ubun itulah yang menjadi awal dari pembangkangan, sehingga dari ubun-ubun ini mengalir kepada tangan, mulut, semua membangkang. Awalnya dari ubun-ubun ini, dari otak ini. Kalau ketika otak sudah membangkang dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulut pun ikut membangkang. Anggota tubuh yang lainnya kan juga ikut membangkang. Maka disebutkan di sini nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka. Karena awal dari kedurhakaan dan kedustaan, mendustakan itu awalnya dari ubun-ubun. Ketika ubun-ubun sudah tak menerima hidayah, tidak menerima iman, tidak menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh tubuh akan durhaka. Mulut akan durhaka, tangan akan durhaka, kaki semua akan durhaka, semuanya akan durhaka. Itu semua berasal dari ubun-ubun. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Maka disebutkan di sini, ketika Nabi SAW beliau sholat di Baitullah, maka Abu Jahal mengatakan, hal yu'affiru Muhammadan wajhahu baina adhhurihi. Apakah kalian melihat Muhammad itu sedang menggosok-gosokkan di kepalanya di tanah? Maka orang-orang Quraisy mengatakan, "Na'am, ya, kalian melihat Muhammad itu sedang menggosok-gosokkan." Maksudnya sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abu Jahal mengatakan, wallata wal uzza, demi Lat dan juga al-Uzza, la in ra'aituhu yaf'alu dzalik la a'lamanna 'ala raqabatihi. Kalau seandainya aku melihat dia menggosok-gosokkan kepalanya di atas tanah, maka aku akan menginjak lehernya. Menginjak leher Muhammad SAW.
atau aku gosok-gosokkan kepala Muhammad di tanah tersebut. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Baitullah untuk sholat, maka Abu Jahal berusaha untuk melakukan atas, ingin menginjak leher Nabi, ingin menggosok-gosokkan kepala Muhammad SAW, namun dengan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap Abu Jahal mendekat, dia terlempar jauh. Setiap Abu Jahal mendekat Nabi yang sedang sujud, terlempar jauh. Bahkan sampai orang Quraisy mengatakan, kenapa? Oh, Jahal, kenapa nggak mampu mendekati Muhammad yang sedang menggosok-gosokkan kepalanya, sedang sujud? Kenapa? Maka kata Abu Jahal, inna baini wa bainahu lakhandaqan. Sungguh antara aku dengan Muhammad ada parit. Min narin, ada parit yang terbuat dari api neraka. Terbuat dari api. Kemudian ada sayap-sayap yang menghalangi dia. Ini pengakuan dari Abu Jahal. Setiap dia ingin mengganggu Nabi Muhammad SAW ketika sujudnya, ketika Nabi Muhammad sedang sujud, maka terlempar dia. Kenapa? Karena ada parit yang menghalangi antara dia dengan Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu benar, di atas kebenaran, dan beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, "Falyad'u nadiyah." Maka biarlah itu Abu Jahal itu dia memanggil teman-temannya. Falyad'u nadiyah. Biarkan dia memanggil teman-temannya. Maka Allah mengatakan, "Sanad'u zabaniyah," kata Allah. Maka kami pun, kata Allah, aku pun, kata Allah, akan memanggil malaikat zabaniyah. Siapa di malaikat zabaniyah? Disebutkan oleh Rasul bahwasanya malaikat zabaniyah adalah malaikat yang nanti akan menarik secara keras orang-orang yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilemparkan ke dalam api neraka. Malaikat yang sangat keras, tidak pernah senyum, dan dia akan menarik ubun-ubunnya, entah itu ubun-ubunnya dipakai dengan ubun-ubun atau menarik seluruh jasadnya, kemudian dilemparkan di sisa di api neraka. Sanad'u zabaniyah. Kemudian kata Allah pada ayat terakhir, kalla la tudi'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali jangan kamu patuhi kepadanya dan sujudlah dan mendekatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat terakhir dari perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad agar tidak menghiraukan perbuatan dan perkataan Abu Jahal. Tidak menghiraukan perkataan, perbuatan, dan pembangkangan Abu Jahal. Jangan engkau taatinya, jangan engkau hiraukan, teruslah engkau berdakwah, teruslah engkau sampaikan. Karena tugas Nabi adalah menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, karena sungguh kalau Muhammad adalah mudzakir, cuma untuk menyampaikan, mengingatkan, menyampaikan. Urusan hidayah, kesesatan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasjud, tetaplah engkau sujud. Waqtarib, dan mendekatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah engkau beribadah kepada Allah, tetap sampaikan dakwah, jangan hiraukan orang-orang yang membangkang atas ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga perintah bagi kita. Bagi kita sampaikan agama ini sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan tuntunannya. Kalaupun ada orang yang menolak, ada orang yang mungkin membahasnya misalkan, maka tetap kita sampaikan dengan santun, dengan hikmah, dan kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah perintahkan kepada Muhammad untuk terus berdakwah dan beribadah kepada Allah dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya orang-orang yang mendekat pasti akan Allah. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Telah saya selesaikan surat Al-Alaq. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita bisa ambil faedah manfaatnya dan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau salah maaf dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah